semuanya, balik lagi di Jurnal Vita. Jadi spesial di video kali ini Vita pengen share experience Vita gimana waktu awal kuliah dulu Vita ngurus pendaftaran kuliah ke UTM sendiri. Kalau teman-teman udah menonton di video-video Vita sebelumnya, pernah bilang gitu kalau misalnya Vita daftar ke UTM itu sendiri tanpa agent dan mau apa-apa juga nggak bantu ngurusin. Jadi pure Vita emang ngurus sendiri dari mulai pendaftaran ke kampusnya sampai pengurusan visanya gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu sih kayak banyak yang nanya juga gitu gimana Vita bisa daftar sendiri ke UTM tanpa agent. Banyak juga teman-teman pengen tahu gimana sih kalau misalnya kita ngurus sendiri itu ribet apa enggak, terus apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Di sini Vita bener-bener kayak bakal ngasih tahu step by stepnya, tapi Vita juga minta buat teman-teman untuk mengeksplor lagi, mengikuti kondisi dari teman-teman, misalnya kayak teman-teman pengen jurusan apa, terus untuk nge-explore per kampusnya gitu. Oke, jadi kita mulai aja. Sejujurnya Vita udah lama banget sih nggak buka websitenya UTM, karena di video ini Vita bakal kasih liatin gimana waktu itu Vita cari-cari informasinya di web UTM-nya gitu. Jadi yang pertama banget kita buka web UTM dulu, yaitu utm.my. Nah, di sini teman-teman bakal lihat website UTM. Jadi UTM itu tuh terbagi dua setahu Vita, di Kuala Lumpur sama Johor. Tapi ini Vita baru tahu ada UTM di Pago. Tapi karena kita fokus dulu untuk yang di UTM Johor, jadi di sini kan kalau misalnya teman-teman buat undergraduate untuk yang S1, teman-teman bisa klik di sini untuk bagian undergraduate. Terus nanti kan di sini tuh ada kayak academic programs, foundation program, studi diploma, degree dan lain-lain. Kita lihat academic program dulu karena teman-teman kan pengen tahu nih jurusan apa yang ada di UTM gitu. Nah, di sini kita bisa pilih yang international student, terus undergraduate. Sebenarnya ini websitenya udah banyak banget sih upgrade. Yang dulu Vita daftar tuh nggak sebagus ini, kayak masih biasa aja gitu. Tapi di sini tuh udah bagus banget websitenya gitu loh. Jadi Vita kayak agak bingung juga sih. Kita explore bareng-bareng ya. Nah, di sini ini khusus yang untuk undergraduate, terus ada Malaysian student sama international student. Karena buat teman-teman yang dari Indonesia, untuk international student, nah kita lihat di sini kalau dulu itu fakultinya tuh banyak banget untuk yang undergraduate pas tahun 2020 kalau nggak salah Vita. Jadi itu kayak mereka dikelompokin kayak gini, jadi lebih sedikit tapi di dalamnya tuh banyak gitu jurusannya. Nah, jadi teman-teman mending kayak explore satu-satu, misalkan kayak di Faculty of Engineering. Misalkan kayak di Faculty Engineering, terus ini ada kayak info-infonya segala macam. Nah, terus kita mau lihat dong apa aja nih yang ada di dalam Faculty Engineering. Di sini kita bisa lihat di dalam Faculty Engineering itu ada beberapa school of biomedical, computing. Nah, jadi per tahun 2020 apa 2019 gitu, Vita lupa. Jadi computing itu tadinya Faculty of Computing, sekarang udah jadi School of Computing di bawah engineering. Civil engineering, chemical, ada electrical, mechanical. Nah, tapi di dalam kayak misalnya mechanical, contoh ya buat teman-teman yang mau ambil engineering terus mechanical, di dalam mechanical ini tuh banyak lagi majornya gitu. Contoh misalkan, nah, terus kita lihat undergraduate program offered. Di sini ada apa-apa aja. Nah, ini yang kita bilang tadi, jadi tuh meskipun mechanical terbagi lagi gitu. Misalkan materials, industrial, manufacturing, terus ada juga kayak naval, offshore, otomotif, aeronautik, kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak banget. Nah, jadi teman-teman tuh mending kayak explore satu-satu. Teman-teman tuh kira-kira minat di mana kayak gitu. Karena ini banyak banget kayak jurusan-jurusannya. Nah, sekarang misalkan kita ke yang contoh ya, di fakultinya Vita, di schoolnya Vita itu School of Computing.
School of Computing berarti kan kita kan otomatis belajar komputer gitu, tapi di dalam komputer itu banyak lagi major-majornya kayak gitu, kayak penjurusannya lagi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian akademik. Nah, di sini kita bisa lihat ada namanya software engineering, bioinformatics, graphic and multimedia software, data engineering, terus ada network and security, ada juga ini yang franchise program. Nah, di Vita itu jurusan Vita yang graphic and multimedia software. Jadi dari awal pendaftaran kita tuh udah nentuin jurusan yang kita ambil gitu. Kita ambil komputer, tapi kita ambil mana nih gitu. Dari awal tuh emang udah ditentuin. Dari semester pertama itu udah kita belajar sama-sama belajar komputer, tapi di tahun pertama dan tahun kedua itu kita memang udah diarahkan, belum menjurus ya, tapi kita udah mulai diarahkan untuk komputer tapi yang bagian graphic and multimedia software misalnya kayak gitu. Contoh kita belajar programming, tapi programmingnya di jurusan Vita sama programmingnya di anak software engineering tuh pembahasannya beda, meskipun materinya sama, tapi nanti tuh si program ini bakal di-apply ke mana gitu. Makanya dari awal teman-teman juga harus explore jurusan mana yang kira-kira emang teman-teman minati gitu. Misal kayak di sini jurusannya Vita graphic and multimedia software. Nah, di sini tuh ini nama programnya SECV. Ini programnya baru banget sih. Kalau dulu namanya SESV. Kita mau lihat nih jurusannya itu tentang apa sih sebenarnya. Kita lihat di program information. Nah, di sini tuh ada objektifnya, terus learning outcome, terus course menu, course synopsis, terus graduation checklist. Nah, di sini teman-teman bisa explore satu-satu. Misalkan kayak gini tuh. Misalnya jurusan itu tuh dia pengen ngapain sih kayak gitu. Nanti kalian tuh bakal ngapain di jurusan itu gitu. Terus jadi tuh kayak di dalam website ini tuh udah dikasih tahu selengkap-lengkapnya kayak gitu loh sebenarnya. Tapi tuh emang teman-teman tuh harus explore sendiri gitu. Nah, juga di sini dikasih tahu bahkan tuition fees-nya. Nah, jadi tuh untuk Malaysian sama internasional udah pasti beda ya tuition fees-nya. Karena kita internasional, jadi kita lihat yang internasional. Nah, di sini bakal kelihatan. Jadi ini tuh tuition fees untuk semua fakulti. Nah, untuk semua bidang. Jadi contoh nih kayak misalnya komputer, ini dalam ringgit ya, teman-teman harus highlight ini semua dalam ringgit. Jadi di semester pertama itu 14.000 ringgit, sekitar 14.000 ringgit. Kenapa semester 1 lebih mahal daripada semester yang lainnya? Perlu di highlight kalau kuliah di Malaysia itu nggak ada uang pembangunan atau uang lain-lain kayak di Indonesia. Jadi waktu Vita daftar di UTM dulu, kita cuma bayar uang pendaftaran, uang administrasinya gitu. Dulu sih masih sekitar 114 ringgit ya. Sekarang udah jauh lebih mahal. Terus juga ada namanya personal bond yang kita bayarkan di awal, terus biaya servis dan lain-lain yang kayak gitu-gitu sih paling mungkin. Misalkan kayak teman-teman pengen pilih mechanical engineering, udah pasti kan itu masuk ke fakulti engineering. Jadi teman-teman bisa lihat di sini fakulti engineering itu sekian. Uang kuliah ini bisa sewaktu-waktu naik karena kayak waktu zamannya Vita dulu uang semester 1 itu masih 8.000 ringgit. Udah include semuanya tapi belum termasuk visa ya. Jadi 8.000 ringgit, pendaftarannya sekitar 114 ringgit, uang per semesternya Vita bahkan sampai sekarang masih 4.000 ringgit lah, lebih dikit kayak gitu. Nah, sementara kalau di angkatan yang baru itu uang sekolah udah pada naik semua gitu. Kita harus lihat dong entry requirement-nya. Apa-apa aja nih yang harus kita persiapkan untuk kita daftar di UTM gitu. Kita masuk ke entry requirement. Nah, di sini dibilang general entry requirement, ada ijazah, English proficiency requirement ini kayak IELTS sama TOEFL tadi untuk yang internasional. Terus ada UTM interview. Biasanya kalau yang untuk interview ini nggak semua jurusan. Di sini juga dikasih tahu ada architecture sama science industrial design. Jadi waktu Vita dulu masuk UTM tuh nggak ada interview, nggak ada tes, nggak ada apa-apa. Kayak misalnya mungkin teman-teman yang mau ngambil architecture itu ada dan tes desain. Terus juga ada health requirement. Di sini teman-teman harus lihat juga. Ini tuh kayak persyaratannya gitu.
Nah, jadi yang Vita pernah bilang juga buat teman-teman yang misalkan dari awal tuh nggak ada sertifikat IELTS atau TOEFL IBT, teman-teman bisa ikut kelas intensif untuk IELTS atau TOEFL. Teman tuh bakal ambil kelasnya di Language Academy yang ada di UTM gitu. Intensive English Program di Language Academy. Oke, terus ini tuh secara general ya persyaratannya. Tapi kalau nggak salah Vita ada deh yang lebih mendetailnya. Nah ini yang lebih mendetailnya. Jadi untuk ngedaftar itu teman-teman harus baca yang ini. Nah di UTM itu ada 2 intake, September intake sama February intake. Jadi teman-teman harus sign up ke web admissionnya. Terus nanti di dalam web itu teman-teman bakal isi kayak personal details, terus upload beberapa dokumen, terus baru bayar uang pendaftaran yang kita bilang tadi, processing fee-nya, baru submit the application. Jadi tuh banyak banget teman-teman yang nanya apa sih dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk daftar ke UTM. Di sini udah jelas banget, official certificate dari kita yang high school atau teman-teman yang pernah diploma, certificate dari diplomanya. Translated certificate ini sebenarnya untuk orang yang misalkan dari Arab atau China kayak gitu. Tapi kalau untuk kita yang Indonesia itu masih bisa diterima, ijazah kita masih bisa diterima gitu. Jadi nggak perlu di translate lagi sertifikatnya. Nah, terus verification transcript ini rapor teman-teman yang diperluin itu dari semester 1 sampai semester 5. Nilai rapor inilah yang dilihat apakah teman-teman memenuhi syarat atau enggak. Jadi kayak kalau bisa teman-teman nilainya itu di atas 8. Terus sertifikat IELTS, tapi kalau teman-teman nggak bisa sertain sertifikat IELTS atau TOEFL itu bisa nanti ikut kelas intensif di UTM-nya. Terus lembar pertama dari pasport itu yang ada foto kita, terus biodata segala macam, karena di situ bakal dilihat data kita valid apa enggak, terus paspor kita apakah bakal expired dalam waktu dekat atau enggak gitu. Jadi pengalaman Vita waktu itu, Vita pergi ke studio foto, Vita minta ke orangnya sekalian passport size, terus Vita juga minta yang ukuran 3x4, pokoknya bermacam-macam ukuran yang kira-kira bakal dibutuhin. Terus Vita juga minta yang backgroundnya merah, biru, sama backgroundnya putih. Kalau untuk UTM ini kalau nggak salah Vita waktu itu Vita pakai background yang warna putih gitu. Jadi kenapa Vita waktu itu printnya agak banyak, karena untuk jaga-jaga juga gitu. Sponsor letter ini kalau misalnya teman-teman ada dapat beasiswa atau dibiayain sama institusi. Kalau working experience ini kalau biasanya sih untuk kita undergraduate nggak terlalu dilihat, if applicable, jadi kayak kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Medical health report itu kalau misalnya teman-teman ada penyakit tertentu yang emang butuh perawatan khusus gitu, supaya nanti kalau terjadi apa-apa di UTM pihak UTM juga tahu gitu. Yang terakhir, bukti pembayaran untuk pendaftaran tadi gitu, itu harus dimasukin juga di dalam website untuk ngedaftarnya nanti. Nah jadi sebenarnya semua pengurusan kuliah ke UTM itu tuh kita lakuin secara online, dari websitenya UTM, terus dari email juga. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik yang apply, button apply ini untuk masuk ke application-nya. Ini juga ada kalau teman-teman yang dari diploma juga beda application-nya gitu. Yang ini tuh buat yang Malaysian, terus diploma atau yang metrik. Nah, kita yang international student, jadi kita ambil international student. Wah, Vita udah lama banget sih nggak buka application ini. Jadi kayak ini tuh udah makin lengkap gitu loh. Nah, oke. Jadi sebelum daftar kita tuh dikasih tahu lagi nih infonya. Kalau dulu langsung aja gitu langsung dikasih formnya gitu. Di sini kita dikasih tahu lagi gitu dokumen-dokumen yang harus kita lengkapin. Terus kita mulai buat apply. Oh, kita harus create account. Karena ini harus create account, terus harus login lagi. Kita kasih tahu gambarannya aja. Jadi kalau yang waktu itu, pertama teman-teman harus create account dulu kayak gini dan lain-lain. Terus masukin pasport, nationality dan lain-lain. Terus nanti teman-teman bakal login di sini. Nah, jadi setelah login ini nanti teman-teman bakal ngisi kayak biodata gitu, biodata lengkap, juga
baru kita masukin dokumen-dokumen. Udah gitu aja sebenarnya. Tapi memang yang menurut Vita ribet di saat itu ya, karena kan Vita nggak tahu banyak hal-hal yang kayak misalnya, oh ternyata size fotonya harus sekian. Kalau misalnya teman-teman masih punya waktu, mending dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi saran Vita, sebelum teman-teman ngedaftar, teman-teman udah persiapin nih dokumen-dokumen yang diminta nantinya. Teman-teman create account, terus login, terus explore dulu formulir yang ada di dalam ini, terus lihat apa sih yang kira-kira bakal dibutuhin gitu sebelum teman-teman lanjut untuk ngisi semuanya gitu. Jadi explore dulu application-nya ada apa-apa aja, terus apa aja yang dibutuhin. Baru udah dokumen lengkap semua, isi deh semuanya gitu, baru upload dokumen segala macam. Dan saran Vita, nanti pas ngupload dokumen itu kayak pas ngumpulin dokumen itu teman-teman satuin semua dokumen dalam satu folder untuk pendaftaran. Jadi biar nggak kececer, biar nggak ada yang miss gitu dokumennya. Sebenarnya pendaftarannya segampang itu loh, kayak teman-teman cuma perlu explore gitu. Terus baca juga gitu, kayak harus gimana, terus jurusannya apa gitu-gitu. Oke, untuk visa. Jadi kalau untuk visa itu, bentar ya, kita cari dulu di mana ya kalau buat visa. Soalnya itu udah ini banget, udah banyak banget yang berubah, banget. Kita cari dulu ya. International. Ini. Jadi pas yang di bagian ini tuh ada bagian kita pilih yang international student karena ada visa dan registration. Oke, kita masuk ke visa and registration. Nah, di sini udah lengkap banget dikasih tahu apa-apa aja yang harus teman-teman siapin gitu. Dulu tuh tampilannya nggak sebagus ini. Jadi yang pertama banget teman-teman harus komplitkan dokumen. Nih di sini udah dikasih tahu kayak UTM offer letter. UTM offer letter itu jadi setelah teman-teman dinyatakan lulus oleh UTM, jadi teman-teman akan dapat offer letter dari UTM-nya. Kan tadi teman-teman udah ngisi formulir nih, isi application-nya, terus teman-teman bayar uang pendaftarannya, terus nanti kan bakal diproses sama orang UTM-nya. Offer letter inilah yang digunakan untuk ngurus visa gitu. Ngurus visa itu di IMGS. IMGS itu minta kita beneran nggak sih udah keterima di kampus ini apa enggak gitu. Jadi di sini udah kasih tahu teman-teman harus foto dengan white background, terus pasport. Pasport ini biasanya kalau nggak salah Vita harus copy dari front page sampai semua page gitu di fotokopi. Terus academic certificate ini ijazah, academic transcript ini nilai rapor yang tadi. Terus health status declaration form. Sebenarnya dokumen-dokumen yang ini itu tuh udah kita siapin kan dari sebelum kita pendaftaran. Jadi untuk ngurus visa sendiri tuh nggak ribet. Udah. Yang kedua, kita apply lah visanya sama bayar student visanya gitu. Ada yang namanya VAL. VAL itu adalah visa approval letter. Terus di sini ada cara-caranya juga dan lain-lain ini. Untuk visa ini teman-teman nanti ngurusnya di website IMGS-nya. Teman-teman bisa langsung klik di sini bahkan. Jadi langsung teman-teman juga bisa lihat nih guideline-nya. Terus ada apa-apa aja. Terus misalnya ini ada new student pass application, renewal of student. Kalau Vita misalnya mau perbarui, Vita student UTM mau perbarui visa, Vita ambil yang renewal karena persyaratannya juga beda gitu. Jadi teman-teman juga harus lihat. Misalnya nih kayak new student, terus ada apa-apa aja. Terus teman-teman di sini bisa cek juga apakah foto teman-teman itu udah memenuhi syarat apa enggak gitu. Terus copy of passport. Nah, di sini udah dikasih tahu segala macam, offer letter, health formnya, terus ijazah sama rapor, personal bond, dan lain-lain. Ya, dieksplor semua. Terus nanti teman-teman baru deh register sama kayak teman-teman apply ke UTM tadi gitu. Sama ini isi semuanya. Terus nanti login di sini. Udah. Terus nanti teman-teman bakal ngisi formulir kayak biasa, kayak teman-teman ngisi formulir ke UTM itu juga sama. Isi biodata, terus upload dokumen. Udah gitu aja sebenarnya. Jadi kayak teman-teman cuman duduk dari rumah,
cuman nge-explore gitu, tapi emang butuh kesabaran, butuh istilahnya nggak bisa yang kayak kita harus ngerti langsung, enggak. Oke, terus kita balik lagi ya ke yang ini. Nah, terus di sini juga dikasih tahu gitu, file itu nanti bakal makan waktu sekitar 3-6 weeks. File approval itu nanti kita dikasih trackernya gitu, misalkan filenya tuh lagi diproses sampai mana gitu. File itu udah di-approve sama IMGS yang di Malaysia itu. Kalau Vita dulu di-approve-nya setelah 2 minggu, jadi bisa cepet bisa lama. Tapi waktu itu Vita ada masalah di filenya itu, duration studinya Vita tuh salah bikin gitu, nggak tahu kenapa. Proses dari si file ini tuh harus mundur, jadi kayak makan waktu sekitar 2 bulan. Waktu itu Vita dapat filenya dari Agustus awal, September awal udah masuk kuliah, jadi Vita pikir Vita masih punya waktu gitu untuk ngurus ke kedutaan yang ada di Indonesia dan lain-lain. Tapi ternyata file Vita bermasalah, prosesnya harus mundur lagi, nggak sampai 100%, jadi mundur lagi, dan itu buat di approve itu makan waktu sekitar 2 bulan. Jadi Vita baru dapat file itu di akhir September, makanya kenapa Vita waktu itu telat masuk kuliah sebulan. Jadi begitu dapat file itu, Vita besoknya langsung terbang ke Pekanbaru, karena kedutaan Malaysia yang terdekat dari kotanya Vita tuh ada di Pekanbaru. Di situ Vita baru ngurus yang namanya SAFE. Jadi SAFE itu diurus di Malaysian Embassy yang ada di Indonesia. Nah, jadi Vita saranin buat teman-teman kalau bisa apply UTM-nya itu dari jauh-jauh hari, karena untuk ngurus visa sendiri kan makan waktu lagi gitu. Jangan sampai nanti kasusnya kayak Vita, jadi lambat gitu loh masuk kuliahnya. Sampai juga di sini juga teman-teman dikasih tahu untuk pas teman-teman datang ke Malaysia tuh teman-teman harus ngapain gitu. Nyampe di Malaysianya, teman-teman kasih tuh yang bukti eval, sama bukti SAFE, sama bukti offer letter kalau teman-teman udah keterima di UTM-nya gitu. Terus nanti kita bakal dapat special pass dari yang orang imigrasi yang ada di Malaysia itu. Biasanya teman-teman tuh dikasih waktu cuma dikasih 30 hari. Berarti dalam 30 hari itu teman-teman harus udah submit dokumen untuk visa di UTM. Jadi untuk ngurus visa itu sendiri, teman-teman nggak perlu lagi datang ke kantor imigrasi yang di sana. Terus nanti bakal mendaftar di kantor SRAT ini tempat kantor pendaftaran untuk mahasiswa baru kayak gitu. Submit dokumen untuk visa tadi di UTM Internasional. Selebihnya nanti teman-teman bisa explore sendiri. Jadi Vita di sini cuma kasih tahu secara general step-stepnya. Terus Vita rasa sih dengan website UTM sekarang tuh emang bener-bener udah gampang banget buat kita pelajarin. Udah jelas banget alurnya kemana-kemana dengan istilahnya interface yang menarik, yang istilahnya udah jauh lebih bagus dari yang 4 tahun yang lalu. Jadi kita rasa gak ada kendala lagi sih buat teman-teman untuk coba daftar sendiri ke UTM kayak gitu. Oke, sampai segini dulu video dari Vita. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyain, bisa langsung DM ke Instagram Vita atau tinggalin komentar di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!